dilanjutkan oleh rekan Kenu Waru. Baik, terima kasih. Kami melanjutkan beberapa kejanggalan dalam pemeriksaan di Paminal. Jadi ada 4 poin yang merupakan kami membuat banyak kejanggalan di sini. Yang pertama, keterangan dari anggota Bimo Stefanus. Apa kejanggalannya? Dari hasil pemeriksaan saat tim ke Paminal Mabes, yaitu awal mula kejadian ketika anggota Bimo Stefanus mencari kayu untuk mengecek kedalaman sungai. Saat dicek ke dalam air, bunyi tiba-tiba bunyi jadi bunyi airnya. Dan yang berenang adalah Ibtu Tommy Martus. Bimo Stefanus pun ikut berenang. Nah, infonya mereka bersama hanyut dan ada suara teriak, dan Rola keluar dari hutan dan melihat Ibtu Tommy Martus ada di tandusan. Nah, itu keterangan dalam BAP-nya. Yang kedua, pimpinan Paminal. Ya, pimpinan pemeriksaan di Paminal di daerah yang pimpin kompol pangkatnya. Ya, pangkatnya kompol. Yang diperiksa AKBP dari Akpol. Yang ketiga, kejanggalan ketiga adalah surat permintaan Basarnas diragukan keabsahannya. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Surat permintaan bantuan pencarian kepada Basarnas yang disampaikan oleh Wakapolres tidak memiliki tanda terima atau bukti pengiriman. Jadi Basarnas juga menyatakan tidak pernah menerima atau menindaklanjuti surat tersebut. Nah, yang terakhir yang menjadi kejanggalan dalam pemeriksaan di Paminal ini adalah tidak diperiksanya seluruh personel di Mabes Polri. Ya, tidak pernah diperiksa. Seluruh personel yang berada dalam satu operasi tidak diperiksa oleh Propam Mabes Polri, melainkan hanya diperiksa di Polda, di daerah. Ya. Pemeriksaan seharusnya dilakukan oleh pihak Irwasop atau divisi pengamanan internal pusat atau Paminal. Ya, itu beberapa. Terima kasih. Selanjutnya diri. Terima kasih rekan Gitu. Sebelum saya sampaikan kepada KLI Saragi, ini poin 4 ini maksudnya begini teman-teman ya. Jadi yang bertugas bersama-sama dengan Tommy pada saat hilangnya Tommy itu tidak diperiksa di Mabes Polri atau di Paminal Mabes Polri, tapi diperiksanya di daerah. Nah, secara psikologi berbeda ini teman-teman. Ya, kalau diperiksa di Mabes, dipisah, diperiksa lama, ini pasti akan ada yang berbeda ini statementnya atau keterangannya. Ya, ketimbang dia diperiksa di daerah, diperiksa bareng-bareng, pasti berbeda. Saya tahu kok step-step dan prosedurnya bagaimana Mabes kalau sudah memeriksa gitu ya Pak Minal. Nah, ini tidak dilakukan. Yang dipanggil itu hanya perwira-perwira saja seperti Kapolres dan Kapolres. Ya, itu tadi saya coba pertajam. Lalu yang berikutnya terkait surat Basarnas. Surat Basarnas ini kami juga punya surat ya, langsung dari Basarnas, nanti mungkin akan disampaikan oleh Terry Marun yang menyatakan tidak pernah ada surat ke Basarnas dari Polres. Nah, makanya kalau Paminal memeriksa Wakapolres memiliki surat, pernah nggak dikonfirmasi ke Basarnas? Pernah nggak ditanya ke Terry lagi setelah diperiksa? Kok tiba-tiba mengeluarkan surat? Ya, belum cukup bukti gitu loh. Ya, kalau belum cukup bukti ya dicari kan, bukan dilaporkan doang, cari. Jadi saya pikir itu untuk mempertajam. Waktu dan tempat selanjutnya saya berikan kepada rekan Eli Saragi. Baik, Bapak Ibu teman-teman media, saya lanjutkan. Setelah tadi kami membacakan kejanggalan-kejanggalan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang barusan kita dengarkan bersama-sama, maka dalam hal ini kami meminta ataupun memohon yang pertama, pemeriksaan terhadap seluruh alat komunikasi yang digunakan oleh Bribka Rolando Manggapo, Wakapolres Kompol Ade Luther Farfar, serta Kapolres AKBP Dr. Hoirudin Wahid,
sejak tanggal 2 sampai 31 Desember 2024. Yang kedua, pemeriksaan senjata dan sisa peluru seluruh personil, termasuk yang berada dalam longboat bersama Ibtu Tommy Marbun, serta audit menyeluruh terhadap alat komunikasi dan senjata api yang digunakan dalam operasi. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat dalam pengambilan dan pengembalian HP Ibtu Samuel Marbun. Yang menghantarkan HP itu adalah Ilham. Selayaknya, sewajarnya dia juga harus diperiksa, itu maksudnya. Yang selanjutnya, keempat, pemeriksaan terhadap personel yang melakukan penembakan terhadap individu bernama Martin yang disebut sebagai anggota KKB guna menelusuri kemungkinan salah sasaran. Yang kelima, pemeriksaan terhadap personel yang menyampaikan informasi tidak akurat kepada keluarga korban. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa Kapolres, antara Kapolres, Wakapolres, dan Roland sebagai Kanit Resmo Polres Teluk Bintuni memberikan informasi yang berbeda-beda. Pertama menyampaikan bahwa Ibtu Tommy Samuel Marbun longboatnya terbalik. Kapolres kembali menyampaikan bahwa karena Ibtu Tommy Samuel Marbun duduknya di belakang sehingga tergelincir dan jatuh, tidak ada yang melihat. Bahkan teman-teman satu longboatnya pun katanya tidak ada yang melihat. Yang ketiga, dari Roland menyampaikan bahwa dia sendiri melihat Samuel berjalan dari sungai yang satu pada saat menyeberang, dan tiba-tiba dia berada di atas tambusan, ada gundukan tanah, dan hanya sebentar mengangkat tangan satu kali, tiba-tiba hanyut oleh sungai. Jadi kami meminta kepada ketiga yang memberikan informasi yang berbeda ini kepada keluarga untuk turut serta diperiksa. Selanjutnya, pemulangan pencarian keempat secara menyeluruh di titik lokasi hilangnya Ibtu Tommy Marbun dengan dugaan kuat bahwa beliau bukan tenggelam, melainkan mengalami tindakan kekerasan, termasuk kemungkinan penembakan dan penguburan tanpa prosedur resmi. Karena seorang perwira tidak mungkin bisa hanyut kalau kita melihat sungainya itu tidak dalam. Selanjutnya, dilakukan olah TKP resmi dan terbuka di titik merah tempat korban dilaporkan hilang. Selanjutnya, di seluruh personel yang terlibat dalam operasi diperiksa oleh Irwasum atau di Propam Mabes Polri, bukan oleh pemeriksa daerah. Selanjutnya, penelusuran terhadap motif dan maksud penawaran proyek kepada istri korban yang senilai 4 miliar. Pengawasan langsung dari Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kompolnas untuk memastikan objektivitas penanganan kasus ini serta keterlibatan aktif Komisi Kepolisian Nasional serta institusi pengawasan lainnya agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan dan objektif demi keadilan. Selanjutnya kami juga menuntut klarifikasi dan tanggung jawab terbuka dari Kapolres, Wakapolres, dan Kapolda Papua Barat atas seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini. Selanjutnya, kami juga meminta kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia harus segera membentuk tim pencari fakta tahap 4 secara independen. Dan kami juga meminta audiensi resmi dengan Kepala Basarnas agar dilakukan operasi pencarian ulang. Kami juga menuntut kepada Komisi 3 DPR RI diminta kembali mengadakan rapat dengar pendapat bersama keluarga dan tim bantuan hukum. Selanjutnya, kami meminta untuk publikasi terbuka hasil investigasi dan dokumentasi dari Mabes Polri, Polda Papua Barat, dan Propam untuk kejelasan dan akuntabilitas publik.
Selanjutnya tuntutan tambahan kami disampaikan Bapak Jelani, silakan.